Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Ini timeless reading ya buat semuanya. Kapanpun kalian merasa terikat untuk melihat video ini, it's a good time at the right time. Maksudnya waktu yang tepat untuk kalian nonton. Karena emang energi kalian di situ. Terima kasih buat semua subscribers ya yang udah komen, likes, share, okay. Bahkan yang donasi, makasih banyak. Dan kalau kalian nggak tahu berchart kalian, ada di box description gue link untuk dapetin birth chart kalian. Dan kalau kalian juga butuh personal reading atau consultation one on one sama gue, bahkan untuk konsultasi berchart kalian, bahkan sanestri itu maksudnya adalah matchmaking ya, matchmaking antara kalian dan pasangan kalian berdasarkan birth chart astrologinya sesuai atau enggak, bisa kontak gue, email gue. Oke. Seperti biasa oracle card udah gue tarik di sini ya. Untuk pemberitahuan sebelumnya, hari ini cuman ada video ini, oke, dari gue. Kontennya cuman ini hari ini, untuk hari ini. Gue gue butuh break dulu. Sebelum masuk ke bulan September ya. Tanggal 2 September ada full moon Pisces. Jadi ya, oracle card udah gue pre-shuffle, udah gue kocok, udah gue dapetin. Langsung aja ya. Tema reading hari ini adalah unicorn, invite serendipity ya, kebetulan yang membahagiakan itu ya kan, seakan-akan seperti keajaiban. Undang unicorn itu kan kayak ya makhluk yang impossible tapi menyenangkan itu. Jadi kita butuh ngundang dengan segala energi, fokus, intention ya, sama frekuensi kita kalau memang align. Jadi memang kita harus lebih fokus kepada energi dan frekuensi vibrasi diri kita untuk bisa mengundang apapun yang kita mimpikan, kita inginkan gitu. Jadi bekerja penuh akan energi kita sendiri itu nggak gampang ya, jelas ya, nggak gampang karena kita masih banyak, sudah sewajarnya maksudnya sangat wajar untuk sesuatu menjadi kesannya impossible gitu. Segala sesuatu kesannya impossible itu bukannya karena beneran impossible, enggak ada yang impossible kan, tapi kesannya impossible karena memang susah gitu. Nah, kenapa susah? Yang paling jelas susahnya tuh karena kita selalu melihat keluar, bukan ke dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya begitu kita align atau selaras dari mind, body, and soul kita gitu ya, itu sebenarnya kita menarik apapun yang kita inginkan, bahkan datang dengan sendirinya gitu. Nggak perlu kita kerja keras gitu. Kadang-kadang kita ngotot, maunya kita nggak selaras dengan energi di sekitar kita. Jadi kita ngotot, maunya kita itu nggak selaras dengan sebenarnya apa diri kita sendiri gitu. Karena ternyata yang kita mau itu ternyata ego kita, bukan berdasarkan apa benar-benar kata hati kita gitu. Seperti pengakuan, contoh pengakuan akan diri kita, ingin merasa diakui, validitas dari orang lain, itu kan sebenarnya nggak penting, itu ego gitu. Tapi kita pingin itu gitu kan,
itu nggak akan dapat kita Jo gitu. Dapat sih gitu, dapat ngoyonya setengah mati gitu. Contoh aja. Dari guidance dapatnya true love gitu kan. Serendipity, true love. The romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Ya kan? Romantik, rasa romantisme yang kita rasakan itu bahkan memerintahkan semesta untuk mengantarkan, untuk memberi kita, menghantarkan kepada kita, mengirim kita great love. Kenapa ya? Karena kita selaras. Balik lagi, apa kata universe? The presence of love will always cast out fear. Kehadiran cinta akan selalu menepis segala ketakutan. Kalau bahasa pantunnya gitu kan, kalau bahasa lebaynya adalah samudra pun akan ku seberangi hanya untuk mendapatkan dirimu. Bahasa lebay kan gitu. Apa sih yang ditakutin kalau emang benar-benar itu yang lo pinginin gitu kan? Nggak ada. Kehadiran cinta akan selalu menepis segala ketakutan. Cuman seringnya kita nggak percaya dengan apa yang kita rasa itu sendiri dan kemampuan kita. Dari literary witches or oracle card kita dapat milk. Yang mewakilkan seorang ibu yang akan ya tentang kehidupan itu sendiri, mewakilkan kehidupan sendiri, Mother Nature yang memberikan makanan, yang feeding itu kan yang ngempanin gitu, yang ngempanin hidup. Milk, susu. Ya, semuanya balik lagi ke kita masing-masing, bagaimana kita melihat kehidupan kita masing-masing. Antara cinta tuh luas banget man. Cinta itu luas banget, nggak hanya unyu antara pasangan, tapi juga kehidupan itu sendiri hadir karena cinta. Apapun yang ada, eksistensi dari segala hal itu hadir karena cinta. Sebuah industri pun hadir karena cinta, sebuah kebudayaan pun hadir karena cinta. Apapun itu semua hadir karena cinta. Kebutuhan kita dalam berkreasi itu pun bagian dari cinta. Kehidupan. Apa kata tarot? Good tarot. Energi hari ini. Beda loh. Sesuatu hal itu dibuat pakai cinta, pakai rasa cinta atau enggak, akan terlihat dari kualitas dari suatu produk. Dibuat karena memang gue harus buat, sama dibuat karena gue cinta, beda. Kebayang gak kalau setiap individu, setiap manusia melakukan apa yang mereka cintai? Astaga gitu kan. Bukan karena disuruh,
tapi karena gue cinta melakukan itu. Beuh, amazing ya. Atau bukan karena gue terikat harus melakukan itu gitu. Seven of Pentacles kebalik. Seven of Waters. Justice lagi. Kayak kemarin dapet Justice juga deh. Ya gak sih? Five of Fire. Challenge. Five of Air. Judgment Call. Nine of Water. Two of Earth. Ten of Earth. Page of Air. The Hierophant. Okay, whatever. Yang jelas ini aja yang gue ambil ya. Alam bawah sadar ya, energi yang kita tidak sadari. Ada challenge ya, konflik batin dalam menghadapi suatu rintangan untuk kita konfrontasi atau tidak ya. Ini challenge dalam batin kita sendiri yang memang sudah kita lewati tuh. Kita sudah lewatin ini. Kita sudah pungkiri ya, pungkiri. Kita sudah kasih batas-batas itu, tapi ternyata mungkin ada salah penilaian. Judgment call. Ada judgment yang salah di saat kita memutuskan sesuatu hal. Makanya sekarang ada konflik batin ya, karena kita dibalikan kepada menghadapi yang memang sudah kita putuskan untuk kita tinggalkan, tapi kita dikembalikan lagi kepada suasana yang itu lagi. Artinya kita salah ngejudge. Energinya sorry, ini energinya Scorpio tentang komunikasi ya, tentang komunikasi dan bagaimana kita berpersepsi dan berpikir tentang wawasan-wawasan yang kita punya, yang kita sudah pegang, dan bagaimana kita menghadapi informasi-informasi baru yang bertolak belakang dari apapun yang kita percayai. Nah, karena kita salah ngejudge, oke? Kita menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang kita percayai, apa pengalaman kita. Bukan berarti pengalaman kita itu selalu benar kan, gitu. Jadi ternyata kita salah, ada kesalahan di situ, dan kesalahannya adalah sesuatu hal yang memang tidak kita ketahui, tapi kita terus menilai. Tuh. Dan kita udah singkirkan, tapi ternyata kita dihadapkan kembali pada situasi dan kondisi yang sama, dan itu menimbulkan konflik batin. Kok gue dibalikin lagi ke sini gitu kan? Terus gue gimana dong ngadepinnya nih gitu kan? Masa istilahnya kayak menjilat ludah sendiri gitu. Dalam sih. Energi berikutnya adalah Seven of Pentacles kebalik. Artinya kita sudah cukup membuang-buang waktu dalam hal mencermati suatu kondisi ya, karena di saat kita berpikir terlalu lama atau stay dalam pikiran kita terlalu lama hanya untuk menimbang-nimbang, semakin waktu kita habiskan, semakin resources juga menipis gitu. Apapun itu resourcesnya, apapun itu juga yang lagi kita tunggu, yang kita cermati, dan apapun itu juga yang kita timbang-timbang.
ini masalahnya kan kita ngomong secara general ya. Jadi selama kita masih tidak pasti pada apa maunya kita sebenarnya ya, ini penantian ini atau menimbang-nimbang ini kita selalu membandingkan atau menimbang-nimbang segala sesuatu berdasarkan luar, bukan ke dalam tapi keluar. Kesannya kita bergantung pada suatu hasil dari luar, padahal hasil itu adalah dari dalam kita sendiri, dan kita punya tanggung jawab penuh akan itu ya. Selama kita tidak menggunakan waktu kita, mind, body, and soul kita secara utuh bekerja mengembangkan potensial diri kita dan selalu bergantung pada faktor eksternal, kita selalu akan menghabiskan resources, yaitu waktu kita sendiri adalah resources, hidup kita sendiri adalah resources. Bahkan waktu yang kita buang adalah hari, berarti makanan, uang, dan segala macamnya yang memang harus kita empanin untuk cuman untuk tinggal di pikiran kita. Jadi kita udah nggak mau lagi gitu, energinya adalah cukup sudah penantian atau mencermati sesuatu hal dari faktor eksternal, tapi kita lebih melihat dari faktor internal kita sendiri dalam mengambil keputusan. Keputusannya apa? Adalah sesuatu yang bikin kita happy. Seven of Waters, ilusi, opsi, ya kan, yang membuat kita bahagia secara emosional. Lihat kayak gimana dia ngeliatnya. Seven of Pentacles ngelihat Seven of Cups, Seven of Water. Dia memandangnya kebalik bukan? Dan ini energi Pisces. Full moon in Pisces ya, tanggal 2 September. Dan justice. Keadilan harus ditegakkan. Pengakuan akan suatu kebenaran itu sebenarnya juga nggak perlu, karena kebenaran nggak butuh pengakuan. Layaknya bunga, dia nggak butuh pengakuan untuk bisa blooming, mekar. Keindahannya juga nggak perlu pengakuan dari siapapun. Begitu pula dengan kebenaran, juga keadilan. Di saat ngomong universal law, hukum universal, balik lagi, tanaman kalau nggak kita siram, kalau nggak kita nurture, dia akan mati. Hukum universal, bukan pengadilan berdasarkan undang-undang penyiaran yang akan digugat oleh RCTI. Mampus nggak lo? Nyambungnya ke situ. Nyambungnya ke undang-undang penyiaran dari RCTI dalam. Itu yang buat orang narsis. Bukan hukum alam ya. Itu. Makanya kita harus bisa memilah mana yang benar. Benar itu bukan berdasarkan apa kata negara, apa kata suatu peraturan. Peraturan itu dibuat berdasarkan kepentingan beberapa pihak ya. Tapi di saat kita bersiteguh dengan diri kita sendiri, kejujuran, integritas, nilai, karakter, sebuah perilaku atau karakter atau individu, itu nggak sekedar peraturan, bukan patokannya bukan peraturan men, gitu. Peraturan bukan itu. Tapi kejujuran kita akan nilai dan komitmen yang kita pegang sendiri sebagai individu, dan bagaimana kita mengaplikasikannya gitu. Itu integritas. Jadi sorry kalau gue agak ruwet ya, mungkin kalian
ngikutinnya agak ribet juga. Yang jelas justice, pengadilan di sini, keadilan di sini adalah bagaimana kalian melihatnya sendiri. Ini semua berdasarkan persepsi kalian ya. Karena di sini kan semuanya berdasarkan diri kalian sendiri. Ingat, spiritual itu adalah pemahaman diri kita dalam proses kita memahami diri kita sendiri. Jadi kalaupun kalian salah, kalian itu benar gitu. Itu dari sudut pandang spiritual ya. Spiritual itu bukan agama yang menilai kalian benar atau salah untuk beberapa kepentingan. Spiritual adalah perjalanan proses pemahaman diri kalian masing-masing gitu. Jadi walaupun kalian salah, kalian benar. Jadi di sini kalian diminta untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri, untuk segala opsi yang kalian pikir itu ada, dan kebenaran akan terkuak dengan sendirinya, akan muncul dengan sendirinya. Oke? Alright tips, udah gitu aja buat hari ini. Sampai ketemu besok.